Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di PTV Show. Masih bersama dengan Pak Handi dan juga Mas Adam. Sejak tadi Mas Adam masih mendengarkan nih gimana sih sejarahnya gitu ya. Sampai akhirnya terrekrut menjadi baristanya. Betul. Tapi kalau Mas Adam gimana? Adam termasuk ini apa namanya? Termasuk Perintis Dari awal dia sudah kita rekrut. Oke, dari awal berarti sudah mengolah menu-menu di Miele. Betul. Kenapa yakin bisa ikut serta bersama dengan Pak Handi yang nekat ini? Pertama yang saya lihat di sini kan pada awal itu kan saya dimasukkan ke outlet Kebonjeruk. Baik. Termasuk salah satu outlet pertama lah ya. Baik. Dan itu juga looks-nya itu menarik. Okay. Kemudian ada satu produk yang namanya agak unik, yaitu Tax Amnesty, dan rasanya pun juga beda dari yang lain. Okay. Jadi dua alasan tersebut itu yang menjadikan saya untuk menjadi seorang barista gitu dan mempelajari Miele gitu. Oke, nah untuk baristanya sendiri ini adalah pekerjaan lama dari Mas Adam atau kemudian bersama-sama belajar tumbuh dengan Miele? Oh, bersama-sama belajar. Oke. Iya. Belajar dengan Miele ini untuk meracik minuman yang dianggap tadi menarik begitu ya? Iya, menarik. menarik. Mungkin tadi pemirsa benar sih, aku juga baru mau nanya Pak, ini takutnya stiker dari mana gitu kan bisa ada di situ. Ini tanda apa tax amnesty gitu loh. Iya. Iya kan? Ceritain dong. Iya. Gimana itu? Aku pikir tadi nggak salah tempel. Iya. Jadi penamaan tax amnesty ini sendiri itu langsung dari salah satu co-foundernya. Yaitu beliau itu dulunya bekerja di bagian pajak. Baik. Kemudian beliau mencetuskan nama tax amnesty karena tax amnesty itu kopi susu yang manis tapi juga seimbang dengan pahitnya. Jadi kayak manis pengampunan pajak lah. Kalau bicara pajak, aku mau selesai dulu deh sampai di sini. Iya benar. Manis-manis pahit itu. Iya. Benar. Jadi seimbang gitu. Seimbang dan disinilah bisa dirasakan Iya. gitu ya. Jadi kalau pemirsa ke kantor perpajakan, bawalah tax amnesty ini ya, supaya antara yang dikonsumsi dengan yang dihadapi itu sama pemirsa. Jadi balance hidup kita. Okay. Nah untuk menu-menu yang lainnya ini kalau Mas Adam sendiri selama berada di Miele, apa yang sudah dihasilkan? Apa yang sudah dihasilkan? Kan kita tahu ya bahwa pandemi ini cepat menyerang, terus juga mewabah secara menyeluruh. Nah, Miele ini mengeluarkan salah satu produk yang juga menjadi sebuah solusi, yaitu Miele Nusantara, di mana kita itu mengangkat produk jahe. Okay. Jadi selain jahe ini rasanya beda dan unik lah, tapi juga meningkatkan metabolisme tubuh gitu, sehingga ini juga bisa menjadi sebuah solusi di pandemi kala ini gitu. Oke, nah itu baru diciptakan tuh ketika ada pandemi itu ya, minuman tersebut? Atau sebenarnya sudah ada minuman itu? Iya, baru melihat ada sebuah masalah pandemi, kita coba cari solusinya bareng-bareng, terbentuklah sebuah produk Nusantara itu jahe. Oke, jahenya diapain nih? Dengan ada campur-campuran lain nggak? Campur susu mungkin? Oh iya, ada beberapa seperti dicampur susu, kemudian gula aren juga kita R&D sendiri gula arennya sehingga. Jadi bukan nggak kayak jamu ya? Iya, jadi ini juga rasanya itu nggak cuma bisa di istilahnya orang tua atau gimana, tapi juga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat gitu. Oke, bukan sebagai minuman sakit jadi. Iya, ya, jadi tapi ini adalah iya kan, kalau biasanya orang mengkonsumsi suatu minuman, aku termasuk yang sulit minum minuman semacam itu gitu ya, karena takut rasanya kayak tidak berkawan dengan jamu-jamuan. Tapi maksudnya ini yang dihasilkan oleh si Miele sendiri ini memikirkan kan, ini bisa jadi minuman harian juga. Iya. Okay. Boleh dicoba Mbak jahenya. Oke. Kalau nggak enak, panggil Adam. Waduh. Adam nih ya, salah meraciknya nih. Waduh. Sekarang dia baru menyadari tantangannya besar bergabung di Miele gitu ya, luar biasa. Tapi selama ada di Miele ini merasakan outlet pertama, terus kemudian membuka secara masif 20 outlet dengan sampai dengan hari ini sudah di penghujung 2020. Bagaimana, apa yang bisa jadi pengalaman sendiri untuk Adam? Mungkin pengalamannya itu ya dari awal yang atensinya itu ramai banget dari customer-customer yang datang, berkomunikasi. Jadi memang ini Miele itu tidak langsung didesain untuk dijual secara online saja ya? Iya, tapi juga bisa secara offline ataupun datang langsung ke outlet gitu. Mungkin dari awal itu orang-orang sudah tertarik dengan Miele gitu karena melihat nama dan juga outletnya gitu kan. Tapi begitu kesini mungkin karena pandemi juga lah ya, jadi kita lebih jarang bertemu dengan customer tapi lebih
sering ketemu dengan online lah orang-orang Betul, gitu. betul. Dan ini jadi tantangan yang Iya. luar biasa untuk Iya. di tahun pertamanya Iya. harus langsung bertemu dengan Iya. COVID-19 begitu ya. Semua orang nggak ada yang siap pemirsa, termasuk juga kemudian untuk Bile Bay Orange Coffee yang memiliki tadi puluhan outlet sebenarnya. Iya. Lalu bagaimana jangan langsung lemes Pak Handi? Enggak lemes ini. Nggak lemes. saya ingin Pak Handi bisa terus semangat begitu ya untuk Ini kelihatannya nggak semangat. kelihatan. Ini ditangkap di kamera lebih lemes lagi soalnya. Baik. Oke, baik lah ya. Kita harus hadapi semuanya pemirsa. Kita semua masih optimis bahwa suatu hari kita bisa berkumpul lagi, ya, duduk bersama lagi di Iya. outletnya Mile dan merasakan minuman-minumannya Mile. Dan sekarang seiring perkembangan zaman ini yang dihasilkan sudah ada beberapa minuman dengan warna yang berbeda-beda begitu ya. Ada yang bedanya cuma 1 tone, bahkan ada yang beda sekali. Iya. Sudah ada berapa menu sebenarnya ada di Mile? Di Mile sendiri itu sebenarnya untuk sampai sekarang itu sudah ada 26 menu dengan total 4 varian. Baik. Itu ada coffee base, kemudian flavor series kayak yang ada di sini, taro, banana gitu-gitu. Terus ada Mile Nusantara yang tadi saya jelaskan, ada jahe gitu-gitu. Sama Biscoff. Oke, Iya. Biscoff itu juga ada. Iya. Dan tapi kalau sekarang harus online, apakah Ya. tetap bisa diorder atau enggak nih Pak Handi? Bisa, Bisa. Mbak. Jadi sekarang kita ada di boleh sebut ini ya. Oke, Ada di Gojek sama di Grab Food gitu. Mudah lah ya, semua orang Mudah. mengaksesnya. Iya, Oke. mudah. Mudah, dan ini termasuk termasuk kemasan kita yang baru, Mbak. Ini kemasan yang Kemasan baru. baru, Oke. botol dengan 500 ml ya, Dam. Betul. Iya. Awal ini mulanya masih berapa baru. mili? Kita kalau di outlet kita jual yang cup ya, seperti cup, biasanya seperti yang cup biasa. yang 250 ml. Kemudian kita juga sempat masih ada sekarang kita bikin produk yang 1 liter. Oke, Ya, 1 ada liter. juga. Sekarang soalnya lagi Iya, banget lagi juga iya, tuh banget, produk-produk kayak 1 gitu. literan. Iya, Oke. iya, dan ini yang terakhir varian yang kemasan terakhir yang paling baru yang kita produksi itu kemasan 500 mililiter gitu. Jadi nggak terlalu gede juga. Kalau literan mungkin orang harus bawa dulu ke rumah kan, Ya. baru dituang-tuangin di gelas. Betul. Ini bisa langsung Minum. minum juga gitu. begitu ya. Karena nggak kelihatan 500-nya sih. Jadi aku kayaknya langsung ini sekali minum juga bisa habis Bisa habis, ya. Beberapa kayak teguk Ya. gitu ya dalam 1 kali minum. Kalau 1 liter kan kayaknya butuh usaha sekali gitu ya pemirsa ya. Harus bagi-bagi. Iya, terus atau enggak harus setiap hari minum itu Iya, terus kan buat iya, menghabiskan betul, gitu ya. betul. Tapi ya namanya minuman untuk anak milenial zaman sekarang, kenapa tidak gitu. Lagi-lagi memang kita sangat suka dengan minuman-minuman yang ada rasa-rasanya. Tapi untuk sejauh ini Mas Adam yang paling diminati atau produk best seller dari Mile sendiri apa sih? Mungkin yang pertama tax amnesty, karena itu dia itu tidak hanya bahan-bahannya saja yang memakai bahan berkualitas tinggi, tapi juga bisa dibilang pahitnya itu beda dari yang lain lah. Kalau kita sering minum kopi kan ada yang lebih pahit, ada yang lebih manis lah. Tapi ini beda, ini pahitnya itu beda lah dari yang lain, nggak unik gitu, nggak bisa disamain gitu, nggak bakal bisa dicari ke tempat lain gitu. Karena itu prosesnya itu juga kita berbeda dengan yang lain kan. Kalau yang lain itu kayak di grinder, kemudian memakai mesin gitu saja kan. Kalau kita enggak, kita ada proses tradisionalnya juga ada, modernnya juga ada. Jadi menghasilkan suatu rasa yang baru gitu. Satu rasa yang baru yang pastinya harus teman-teman coba. Karena kalau enggak, Mas Adam sendiri akan kebingungan mendeskripsikan seperti apa rasanya ya. Pokoknya Harus unik dicoba, deh. benar. Iya. Pokoknya ini beda deh. Bahkan cara ini bisa dikatakan beda bukan sekedar kita punya rasa yang beda, tapi Betul. memang prosesnya pun berbeda Betul. dengan kopi-kopi lain yang biasa mungkin kita konsumsi pemirsa. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja beli dan kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama dengan kami.